Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan supervisi akademik, praktik, observasi praktik kinerja untuk pengelolaan kinerja pada ruang GTK. Pada kesempatan ini saya bersama guru bahasa Inggris, dalam hal ini Ibu Nur Atika SPD, bersama juga dengan Mom Ropina, Ibu Ropina SPDI. Gimana kabar Ibu Nur? Alhamdulillah baik Pak. Apakah masih semangat? Sangat semangat. Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita melaksanakan observasi praktik kinerja di kelas, seperti biasa kita akan melaksanakan namanya kegiatan praobservasi. Jadi sebelumnya kita ingin mengetahui terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan di kelas nanti seperti apa. Jadi pertanyaan saya yang pertama untuk Ibu Nur adalah, saya ingin menanyakan apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan bersama siswa nantinya. Silakan. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran di sini saya mengambil materi preposition, dan tujuan pembelajaran yang saya ambil itu ini lebih spesifik. Jadi peserta didik sini diharapkan mampu mendeskripsikan posisi atau letak suatu barang baik secara langsung atau secara tidak langsung, secara lisan dan tulisan dengan menggunakan preposition yang tepat. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas nantinya. Kemudian kalau untuk terkait pengelolaan kinerja, Ibu akan mengambil indikator apa, Bu? Terkait observasi praktik kinerjanya. Praktik kinerjanya saya ambil ini Pak, efektivitas aktivitas namanya? Aktivitas interaktif. Berarti aktivitas interaktif. Oke, baik. Jadi Ibu Nur Atika akan melakukan praktik kinerja untuk indikator aktivitas interaktif siswa. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sudah tentukan di sini, apakah Ibu akan menggunakan media nantinya, Bu, untuk bagaimana sehingga tujuan pembelajaran bisa terlaksana? Oh iya, kalau untuk media, saya medianya langsung Pak. Jadi secara kontekstual di kelas, jadi menunjuk posisi suatu benda atau objek yang ada di kelas, posisinya di mana. Dan mereka menjelaskan secara bahasa Inggris. Jadi jika mereka sudah bisa menyebutkan letak bendanya, secara kontekstual langsung, berarti mereka sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya tuju tersebut. Baik. Berarti media pembelajarannya adalah dia menggunakan media yang ada di sekitar siswa. Iya, yang ada di sekitar objek yang ada di sekitar siswa atau di sekitar lingkungan kelas siswa. Kemudian strateginya apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin dari segi ini juga, dari segi praktik pedagogisnya, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk keberhasilan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Untuk praktik pedagogisnya di sini kan pembelajarannya kontekstual, tapi saya tetap menggunakan metode problem based learning. Jadi di mana anak-anak nanti disajikan sebuah masalahnya ini di mana. Jadi saya akan kasih posisi dari yang ada objek yang ada di kelas. Jadi penyelesaiannya bagaimana mereka bisa menyebutkan dalam bahasa Inggris posisi objek atau benda tersebut yang saya tunjukkan itu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan, apakah itu sudah pembelajaran mendalam, Bu? Sudah pembelajaran mendalam. Apa alasannya, Bu? Iya, karena di dalam itu saya sudah mencantumkan pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar yang 3 itu memahami, di mana memahami, mengaplikasi, sama merefleksi, dan juga memasukkan prinsip pembelajarannya, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3. Sehingga pembelajaran itu bisa masuk ke dalam pembelajaran yang mendalam itu seperti apa, Bu? Mendalam. Jadi mendalamnya di mana maksudnya? Mendalam. Kalau dalam pengaplikasian dalam pengalaman belajarnya bisa begitu, Pak. Dalam memahami di situ berarti masuk berkesadaran, bermakna, sama menggembirakan saya masukkan. Jadi di situ siswa diajak konsentrasi, berkesadaran, konsentrasi, fokus, nyaman di dalam kelas. Kemudian juga dalam mengaplikasi dia menggembirakan, interaktif di dalam kelas. Kemudian juga mengaitkan pembelajaran
sebelumnya dengan atau secara langsung dengan yang akan dipelajari tersebut. Kemudian juga di sini saya ambil juga merefleksi, jadi siswa bisa merefleksi apakah dia sudah paham belum, sudah sampai tidak tujuan pembelajaran ini, dia bisa pahami tidak materi ini. Jadi lebih ke interaktif antar siswanya ada di dalamnya, kan sesuai dengan tujuan kinerja yang saya ambil, aktivitas interaktif. Oke, baik. Jadi menurut Ibu Nur bahwa pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas nantinya sudah pembelajaran yang mendalam. Kenapa? Karena memang pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah melalui tahapan pengalaman belajar. Bahkan ada ini ya, ada di ini kan ada profil lulusan yang akan ditargetkan. Termasuk ada tahapan pengalaman belajar seperti siswa diajak memahami, bahkan sudah kontekstual pembelajarannya, termasuk anak-anak mengaplikasi. Jadi kan anak-anak mampu mengaplikasikan informasi yang diperoleh melalui pelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari di kelasnya, seperti itu dengan cara tadi menyebutkan objek-objek yang ada di kelas menggunakan berbahasa Inggris seperti itu. Termasuk juga anak-anak nanti akan diajak merefleksi. Kemudian Ibu Tika juga sampaikan ada prinsip pembelajaran mendalam juga sudah dilaksanakan nantinya, meliputi pembelajaran yang berkesadaran, bagaimana menyadari bahwa dia belajar, kemudian pembelajaran bermakna, termasuk juga nanti menggembirakan. Seperti itu. Beliau sudah menggunakan ini ya, kerangka pembelajaran mendalam seperti praktik pedagogis, di mana beliau akan menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah atau PBL ya, untuk strategi pembelajarannya. Termasuk juga kalau dari angka 7 sampai 10, Ibu Atika keyakinannya di angka berapa bahwa pembelajaran itu akan berhasil nantinya? Silakan. Yakin 10, Pak. Oh, kita harus 10. Apa alasannya? Yakin karena 10. Menurut saya begini, Pak. Anak-anak itu lebih paham. Walaupun nanti medianya tetap saya pakai LKPD juga sebagai pendamping, tetap ada gitu. Tapi untuk secara langsung mengaktifkan siswa itu saya langsung kontekstual tunjuk. Jadi saya yakin itu berhasil karena nanti mereka secara langsung dan saya langsung jelaskan, oh ini posisinya kalau misalnya di atas bahasa Inggrisnya ini on. Jadi langsung buat kalimatnya. Jadi secara langsung anak-anak langsung mengalami gitu, tidak perlu menghayal lagi. Jadi posisinya di sini, ini papan tulisnya di mana posisinya, mereka langsung jelaskan. Jadi saya yakin 10 itu akan berhasil. Luar biasa. Gitu. Semangat sekali ya, berarti Ibu Nur itu sudah menargetkan dari 7 sampai 10 dia yakin di angka 10 bahwa bahwa pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan siswa nantinya itu 10 poinnya dan berhasil seperti itu. Kita harus yakin, Mbak. Harus yakin. Ya memang betul, harus yakin gitu. Keyakinan itu adalah sebuah doa kita. Oke. Mudah-mudahan nanti praktiknya lancar Bu ya. Amin. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah ditargetkan nanti tentunya akan berhasil seperti keyakinan Ibu Tika. Targetnya 10 poin. Oke, demikian bincang-bincang kita terkait dengan kegiatan observasi praktik kinerja di SMP Negeri 4 Balesang bersama guru bahasa Inggris Ibu Nur Atika, juga didampingi oleh Ibu Momrovina. Terima kasih Ibu Tika. Oke. Momrovina. Oke, demikian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.